Ini adalah kisah tentang Cadmus, pendiri dan raja pertama Thebes. Dalam mitologi Yunani, Cadmus dianggap sebagai pahlawan yang pertama. Cadmus adalah putra dari Agenor, Raja Teres, dan Dewi Telephassa. Ia juga adalah cucu dari Zeus dan cucu dari Poseidon. Cadmus memiliki 3 saudara laki-laki, yaitu Phoenix, Cilix, dan Theseus. Cadmus juga memiliki 1 saudara perempuan yang bernama Europa. Kisah petualangan Cadmus dimulai dengan pencarian saudara perempuannya, Europa. Suatu hari Europa sedang bermain di lapangan dekat laut. Di sana, ia membuat karangan bunga untuk kakak laki-lakinya, Cadmus, Phoenix, Cilix, dan Theseus. Zeus yang melihat dari jauh pun terpesona dengan kecantikan Europa. Ia kemudian menyamar menjadi banteng putih dan mendekati Europa. Terpesona oleh banteng tersebut, Europa pun mendekatinya dan naik ke punggungnya. Ketika Europa berada di atas, Zeus dengan cepat berlari menjauh. Ia berenang melalui laut dan tiba di Kreta. Ketika Europa sadar bahwa banteng itu berlari menjauh, ia pun berteriak dengan keras. Dan teriakannya tersebut terdengar oleh saudara-saudaranya. Tetapi mereka tidak dapat mengejar banteng itu, karena banteng itu terlalu cepat bagi mereka. Setelah itu, Europa pun tidak pernah terlihat lagi. Singkat cerita, Europa kemudian melahirkan 3 putra dari Zeus, menikah dengan raja setempat, dan menjadi ratu pertama di Kreta. Europa adalah putri kesayangan dari Raja Agenor, dan Raja Agenor sangat terpukul ketika mendengar bahwa putrinya tersebut hilang. Ia lalu menyalahkan keempat anaknya dan menyuruh mereka untuk mencari Europa. Ia tidak mengizinkan anak-anaknya untuk kembali ke kerajaannya apabila mereka belum menemukan Europa. Maka berangkatlah keempat anaknya, Cadmus, Phoenix, Cilix, dan Theseus, untuk mencari Europa. Ratu Telephassa juga menemani anak-anaknya dalam perjalanan tersebut. Mereka melakukan pencarian kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk tentang Europa. Tidak dapat menemukan saudara perempuannya, Phoenix pun menyerah. Ia kemudian menetap di tempat yang konon kemudian dinamakan Phoenicia. Cilix dan Theseus juga berhenti mencari. Cilix menetap di suatu daerah kecil di Asia yang kemudian diberi nama Cilicia. Sedangkan Theseus menetap di Thasos, sebuah pulau kecil di Aegean Timur. Cadmus dan ibunya yang masih mencari Europa akhirnya menetap di Thrace. Karena sedih telah kehilangan anaknya, Telephassa pun akhirnya meninggal. Sepeninggal ibunya, Cadmus kemudian pergi ke seorang peramal untuk menanyakan keberadaan saudara perempuannya. Peramal tersebut menasihatinya untuk berhenti mencari Europa dan menyuruhnya untuk mengikuti seekor sapi yang akan ditemuinya nanti. Peramal tersebut juga memerintahkan Cadmus untuk membangun kota di tempat sapi tersebut berhenti dan beristirahat nanti. Segera setelah Cadmus meninggalkan tempat sang peramal, ia pun bertemu dengan seekor sapi dan mulai mengikutinya. Setelah berjalan beberapa lama, sapi tersebut kemudian berhenti dan beristirahat di tengah hutan. Cadmus kemudian menjelajahi gua terdekat dan menemukan 2 titik cahaya terang. Sebenarnya, cahaya terang tersebut adalah mata dari naga yang sangat menakutkan. Begitu Cadmus menyadari hal tersebut, ia pun langsung melempar sebuah batu besar ke arah sang naga. Tetapi batu yang dilempar Cadmus terpantul karena mengenai sisik naga yang keras. Melihat hal itu, Cadmus lalu melempar tombak ke arah monster yang sedang mengamuk tersebut. Tetapi sang naga hanya menderita luka ringan dan mulai bergerak cepat menuju ke arah Cadmus. Ketika naga tersebut sudah cukup dekat, Cadmus kemudian mengambil tombak dan menusukkannya ke mulut sang naga yang sedang terbuka. Ia lalu mendorong tombak tersebut dan menancapkannya ke batang pohon terdekat. Dengan demikian, Cadmus pun berhasil mengalahkan sang naga. Meskipun Cadmus menang, tetapi ia dihadapkan dengan tugas besar, yaitu harus mendirikan kota di daerah yang tidak ia ketahui. Ia sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba, seorang wanita yang mengenakan helm dan bersenjatakan tombak muncul di sebelahnya. Wanita tersebut adalah Dewi Athena. Sang Dewi lalu memerintahkan Cadmus untuk membajak tanah di sekitar hutan dan menanam gigi naga di bawahnya. Cadmus pun melakukan apa yang diperintahkan oleh sang Dewi. Tak lama kemudian, sejumlah prajurit ganas muncul dari dalam tanah dan mulai membunuh satu sama lain hingga hanya tersisa 5 prajurit yang masih hidup. Kelima prajurit tersebut adalah prajurit yang paling bijaksana. Mereka adalah Aetion, Udeus, Chthonius, Hyprenor, dan Polaris. Mereka biasanya dikenal dengan sebutan Spertoi. Kelima prajurit tersebut tunduk pada Cadmus. Mereka pun membantu Cadmus untuk membangun kota Cadmea. Setelah beberapa tahun, Cadmus kemudian mengganti nama kota tersebut menjadi Thebes. Sementara itu, di lain sisi, Ares menjadi sangat marah terhadap Cadmus karena Cadmus telah membunuh naga miliknya.
Oleh karena itu, Ares menghukum Cadmus untuk melayaninya selama 8 tahun. Dan Cadmus selalu melayani Ares dengan baik. Setelah selesai menjalani hukumannya, Cadmus lalu diberi hadiah oleh Ares. Ares memberikan putrinya, Harmonia, untuk dinikahi oleh Cadmus. Pernikahan Cadmus dan Harmonia adalah peristiwa luar biasa yang terjadi di bumi pada saat itu. Banyak dewa dan dewi yang hadir di pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut diiringi oleh musik surgawi dari Moses. Cadmus juga diberi kehormatan untuk makan di meja yang sama dengan Zeus. Kereta pernikahannya ditarik oleh seekor babi hutan dan singa, serta ditemani oleh dewa Apollo. Harmonia juga menerima banyak hadiah pengantin. Beberapa di antaranya yaitu peplos, atau pakaian khas wanita Yunani yang dibuat oleh Athena, dan juga kalung emas yang dibuat oleh Hephaestus. Kalung emas pemberian Hephaestus disebutkan dapat membuat Harmonia menjadi muda dan cantik abadi. Menurut legenda, kalung tersebut dibuat dari emas, permata, dan 2 ular yang mulutnya membentuk pengait. Kalung tersebut adalah jimat yang dikutuk karena kalung tersebut berisi kemarahan Hephaestus saat ia mengetahui istrinya Aphrodite berselingkuh dengan Ares. Ketika membuat kalung tersebut, Hephaestus memastikan bahwa kesialan akan menimpa siapapun yang memakainya. Pernikahan Cadmus dan Harmonia telah dikutuk sejak awal oleh Hephaestus karena Harmonia adalah anak dari Ares. Dan akibatnya, kemalangan akan selalu menimpa keluarga mereka. Dari pernikahannya dengan Harmonia, Cadmus dianugerahi 5 orang anak. 1 orang putra yaitu Polydorus, dan 4 orang putri yaitu Agave, Altano, Ino, dan Semele. Karena kutukan Hephaestus, kehidupan anak-anak Cadmus selalu ditimpa kemalangan. Cadmus yang patah hati atas kematian 3 putri dan 2 cucu yang disayanginya pun memutuskan untuk meninggalkan Yunani. Ia dan istrinya lalu memasuki tanah Ancient. Pada saat itu, orang-orang Ancient sedang berperang melawan Illyrians. Tetapi, orang-orang Ancient mendapat ramalan bahwa mereka harus menjadikan Cadmus sebagai raja mereka agar mereka dapat menang dalam peperangan tersebut. Dan benar saja, di bawah kepemimpinan Cadmus, mereka berhasil mengalahkan musuhnya. Setelah peperangan tersebut, putra terakhir Cadmus, yaitu Illyrius pun lahir. Namun, di sekitar waktu inilah, kalung Hephaestus memakan korban terakhirnya. Ketika Cadmus dan Harmonia masuk ke wilayah Illyria, mereka kemudian berubah menjadi ular. Penderitaan Cadmus dan Harmonia pun berakhir dengan kematian. Ketika telah meninggal, mereka diberi izin oleh Zeus untuk masuk ke Elysium, karena Zeus merasa kasihan terhadap mereka. Namun, di balik kisah hidupnya yang menyedihkan, Cadmus juga dikenal sebagai orang yang membawa tulisan dan alfabet dari Venesia ke Yunani. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.